Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi. Pada seri pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengawasan administrasi. Oke, kita mulai dari definisi pengawasan. Yang pertama, menurut Sondang Pesiakian, bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dari definisi ini bisa kita highlight bahwa pengawasan ini adalah proses pengamatan pelaksanaan, Jadi mengamati bagaimana pelaksanaan dari rencana-rencana yang sudah dibuat atau yang sudah ditentukan. Nah, kemudian menurut Terry dan Leslie, pengawasan adalah proses mengevaluasikan pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan, goal and objective, serta mengambil tindakan yang perlu. Pada prinsipnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Sondang Pesiakian, bahwa pengawasan ini adalah proses evaluasi, mengevaluasi pelaksanaan. Dari sana dibandingkan antara pelaksanaan aktual di lapangan dengan apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan ini identik dengan perencanaan, Jadi sebetulnya hampir sama. Nah, tambahannya adalah ada tindak lanjut yang dilakukan ketika ada hal-hal yang perlu untuk ditindaklanjuti seperti itu. Nah, filosofi pengawasan yang tepat adalah yang bersifat preventif dan menemukan apa yang tidak beres dalam sistem yang berlaku, dan bukan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan siapa yang salah. Nah, ini adalah prinsip di dalam pengawasan, bahwa filosofinya pengawasan ini bersifat preventif, pencegahan, untuk menemukan apa yang tidak beres di dalam sistem yang berlaku, mengidentifikasi ketidaksesuaian, penyelewengan di dalam sistem yang berlaku. Nah, dari sini disclaimer-nya adalah bahwa pengawasan ini bukan dalam rangka untuk mencari kambing hitam di dalam sistem, tapi lebih menekankan pada perbaikan, Jika ada ketidaksesuaian, maka bagaimana kemudian perbaikan yang harus dilakukan. Jadi apa yang tidak beres dalam sistem itu kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Kemudian selanjutnya konsep dasar pengawasan, bahwa pengawasan pada hakikatnya adalah merupakan upaya pencegahan atas penyimpangan, baik yang ditimbulkan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karena itu sifatnya adalah preventif. Yang pertama, pengawasan ini bersifat preventif. Kemudian pengawasan juga dilakukan untuk menjaga efektivitas kegiatan agar rencana dengan implementasinya berjalan seiring. Dengan pengawasan ini diharapkan bisa mengontrol efektivitas dari kegiatan. Apa yang sudah direncanakan, pelaksanaannya atau implementasinya itu sesuai. Ada kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi. Kemudian pengawasan juga dilakukan pada saat kegiatan berjalan. Ini juga bisa dilakukan ongoing proses, pada saat kegiatan berjalan bisa dilakukan pengawasan dalam rangka preventif tadi, agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang terjadi begitu. Kemudian pengawasan yang dilakukan secara efektif akan menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan organisasi. Tentu saja dengan pengawasan maka dapat dikontrol rencana-rencana yang sudah dibuat, goal, tujuan, sasaran di dalam perencanaan itu dapat tercapai dengan maksimal, dengan efektif begitu. Sehingga pengawasan ini menjadi salah satu instrumen yang penting dalam rangka untuk pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan dapat dilakukan juga dengan proses pengaturan. Ada regulasi-regulasi yang dibuat, atau bisa juga bentuknya SOP misalnya, dalam rangka untuk pengawasan. Jadi instrumennya bisa juga dengan peraturan-peraturan,
membuat regulasi, kemudian membuat standar-standar prosedur, dan seterusnya. Kemudian dalam pengawasan dapat terkandung unsur penilaian, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan. Ya, karena ya di dalam pengawasan ini ada pengukuran kinerja. Ya, jadi ada kegiatan untuk mengukur kinerja dari setiap indikator yang dibuat di dalam perencanaan. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Ya, ada 4 fungsi di dalam pengawasan. Yang pertama adalah eksplanasi, kemudian akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan. Eksplanasi ini maksudnya adalah pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan ini berbeda. Ya, jadi fungsinya adalah untuk menghimpun informasi, ya, dalam rangka untuk menjelaskan, explain, ya, hasil kebijakan publik atau program yang direncanakan itu kenapa kemudian berbeda, gitu ya. Jadi sebagai media untuk menjelaskan atau explain. Kemudian akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Ini berkaitan dengan dampak, ya. Jadi ketika ada kebijakan kemudian program, pastinya ada dampak di sana, sehingga perlu untuk dilakukan kalkulasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik secara sosial maupun ekonomi, ya. Pengawasan ini dalam rangka untuk mengidentifikasi hal tersebut. Kemudian pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka, ya, dalam rangka untuk memeriksa, ya, membantu menentukan apakah SD sumber daya, ya, dan pelayanan ini sudah tepat sasaran atau belum, ya, memeriksa kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi juga bisa. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan, bahwa pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar prosedur yang telah dibuat oleh legislator, instansi pemerintah, atau lembaga profesional. Jadi pengawasan ini dalam rangka untuk juga untuk mengidentifikasi kepatuhan, ya, apakah yang dilakukan oleh administrator itu sudah sesuai seiring dengan regulasi yang berlaku atau peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya, maksud dan tujuan pengawasan. Yang pertama adalah mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, tentu saja. Kemudian memperbaiki kesalahan yang dibuat. Ya, tadi prevensinya adalah ketika ada kesalahan, kemudian bisa dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kesalahan tersebut secara lebih dini, begitu ya. Kemudian mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan, dalam rangka untuk mengontrol juga, ya, anggaran yang sudah direncanakan itu. Jadi agar tidak over budget, ya. Anggarannya kurang, ya, tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan, sehingga pengawasan ini penting untuk mengetahui bagaimana penggunaan budget di dalam perencanaan, ya, terarah sesuai kepada sasarannya sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program, ya, ini implementasinya seperti apa. Jadi implementasinya apakah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat atau malah jauh melenceng dari yang sudah ditentukan, gitu ya. Dan yang terakhir, mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Ya, pada intinya adalah pengawasan ini untuk mengontrol bagaimana perencanaan itu bisa sesuai, pelaksanaan dari rencana itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya adalah jenis pengawasan. Yang pertama berdasarkan metode yang digunakan, ya, ada pengawasan melekat. Pengawasan yang secara tugas dan fungsi melekat pada setiap pimpinan dalam suatu unit organisasi. Ya, oleh karena itu secara manajemen tugas pengawasan ini bersifat ex officio atau inherent pada setiap pimpinan untuk mengawasi dan mengendalikan keseluruhan proses kerja yang menjadi bagian dari wewenangnya. Ya, jadi yang pertama ini adalah pengawasan melekat. Pengawasan ini melekat pada
pimpinan di dalam suatu unit organisasi. Ya, tugas pimpinan ini salah satunya adalah untuk mengawasi dan mengendalikan keseluruhan proses kerja. Ya, walaupun dalam pelaksanaannya bisa saja didelegasikan ya kepada staf-stafnya seperti itu. Selanjutnya adalah pengawasan fungsional. Ya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit organisasi yang secara fungsi dan tugasnya untuk melakukan pengawasan dalam lingkungan instansinya. Jadi secara fungsional ini ada aparat atau unit organisasi yang memang tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan. Ya, pengawasan fungsional ini dapat diperankan oleh dua jenis unit instansi. Ya, ada dua jenis unit instansi yang melakukan pengawasan fungsional. Yang pertama, dalam posisi internal pemerintahan ya, sebagai organisasi eksekutif, maka peran ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ya, kemudian dalam lingkungan yang lebih kecil, lingkup yang lebih kecil di kementerian ataupun lembaga atau pemerintah daerah gitu ya, maka peran ini dilakukan oleh unit inspektorat masing-masing. Ya, jadi di setiap kementerian ya atau lembaga ini ada inspektorat ya, inspektorat jenderal ya, kemudian inspektorat umum. Di pemerintah daerah juga seperti itu ya, ada unit inspektorat yang fungsinya adalah untuk melakukan fungsi pengawasan. Dalam istilah saat ini, unit pengawasan intern ini disebut juga dengan APIP ya, aparat pengawas intern pemerintah ya. Jadi APIP ini bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan ya di dalam kementerian atau lembaga instansi pemerintah. Kemudian jenis pengawasan yang kedua ini berdasarkan cakupan pengawasan. Ya, ada pengawasan intern dan pengawasan ekstern ya. Pengawasan intern ini dulu disebut dengan pengawasan fungsional ya, sesuai dengan PP 60 tahun 2008 diubah menjadi APIP ya. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat intern pemerintah APIP dari instansi yang sama ya. Jadi tadi hampir sama dengan bukan hampir sama ya, sama ya dengan fungsional tadi ya. Lingkupnya adalah internal organisasi atau instansi pemerintah ya, aparat pengawas intern pemerintah. Kemudian pengawasan ekstern ini pengawasan yang dilakukan oleh pihak atau lembaga dari luar instansi. Ya tadi ya, fungsi lembaga ini adalah untuk melakukan pengawasan seperti BPKP misalnya, lembaga legislatif ya, DPR, DPRD, dan masyarakat umum tentu saja. Kemudian selanjutnya jenis pengawasan berdasarkan sifat pengawasan ya. Ada pengawasan preventif, kemudian pengawasan represif, dan pengawasan detektif. Pengawasan preventif ini pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran ya. Prevensi ya, mencegah. Pengawasan represif ini dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ya. Jadi setelah ada kesalahan kemudian dilakukan pengawasan. Sedangkan yang ketiga, pengawasan detektif ini pengawasan untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau pelanggaran ya, dalam rangka untuk mendeteksi jika terjadi penyelewengan, penyimpangan, kemudian pelanggaran dari ketentuan yang sudah dibuat. Oke, kemudian kita lanjut pada objek pengawasan. Ya, menurut Undang-Undang 15 tahun 2004 dan PP nomor 60 tahun 2008, objek pengawasan mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek pengelolaan keuangan, anggaran. Ya, dalam laporan keuangan juga terdapat aspek nilai barang atau aset milik negara atau daerah. Ya, jadi yang pertama ini adalah aspek pengelolaan keuangan atau anggaran negara. Tentu saja perlu untuk melakukan pengawasan. Ya, di dalam laporan keuangan juga di sana tercantum juga laporan mengenai nilai dari aset yang dimiliki oleh pemerintah, ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, jadi ada nilai dari barang atau aset yang dimiliki. Kemudian aspek barang atau aset milik negara daerah ya tadi ya, ini masuk di dalam laporan keuangan, biasanya terintegrasi di dalam laporan keuangan ya. Kemudian aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan anggaran. Nah, ini berkaitan dengan
efektivitas dan efisiensi, ya, bagaimana anggaran yang diberikan kepada instansi pemerintah itu dapat diserap dengan maksimal dalam hal efisiensi dan efektivitasnya. Ya, misalnya belanja barang modal, biaya penyelenggaraan kegiatan, gaji, dan sebagainya. Ya, jadi penggunaannya itu seperti apa, bagaimana efisiensi dan efektivitasnya. Kemudian aspek ketaatan terhadap peraturan tentu saja, ya. Jadi pengawasan ini juga mencakup bagaimana ketaatan penyelenggara pemerintah terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat, ya. Jadi apakah yang dilakukan itu, ya, baik penyelenggaraan kegiatan, program maupun kebijakan itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Aspek pelaksanaan kesesuaian dengan tugas dan fungsi, ya. Jadi ini juga menjadi salah satu objek pengawasan, ya, bagaimana pelaksanaan, ya, apa yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, ya. Jangan sampai ada overlapping tugas dan fungsi antar lembaga, ya, sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan. Kemudian aspek SDM tentu saja, ya, ini berkaitan dengan bagaimana SDM itu menjalankan tugas dan fungsinya, ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya, kemudian bagaimana kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah proses pengawasan. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa yang pertama dilakukan adalah penetapan standar. Ya, dalam perencanaan ini perlu dilakukan penetapan standar, itu biasa kita sebut dengan indikator kinerja, ya. Jadi dalam perencanaan program kegiatan itu harus memiliki standar-standar tertentu, ya. Dan biasanya dikuantifikasi standar-standar itu berupa indikator kinerja. Nah, kemudian selanjutnya adalah dilakukan pengukuran pada saat implementasi itu bagaimana capaian kinerjanya, ya. Diukur kinerjanya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu dibandingkan, ya, yang sudah direncanakan dengan implementasinya itu seperti apa, ya. Apakah kinerja sesuai dengan standar ataukah kinerja itu di bawah standar, artinya indikator kinerja itu tidak tercapai, ya. Ketika indikator kinerja itu tidak tercapai, ketika indikator kinerja itu tercapai, maka tidak ada tindakan, ya, artinya sudah sesuai dengan yang direncanakan, ya, sudah memenuhi target, gitu, ya. Nah, sedangkan ketika kinerja itu tidak sesuai dengan standar, maka perlu adanya perbaikan, ya, perbaiki penyimpangan. Apa sih yang membuat kinerja itu menjadi rendah, ya, tidak sesuai dengan standar? Nah, ini perlu untuk dilakukan tindak lanjut, perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya. Faktor-faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi implementasi program misalnya atau kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik misalnya, atau kinerjanya tidak tercapai, itu alasannya apa. Nah, sehingga di dalam proses pengawasan ini, ya, biasanya di dalam pengukuran kinerja ini ada reasoning yang disematkan di dalam laporan pengawasan, ya. Jadi setiap pengukuran kinerja itu pasti ada alasan kenapa kemudian kinerja itu tercapai dan tidak tercapai. Nah, perbaikan ini menjadi satu input di dalam penetapan standar periode berikutnya, ya, sehingga prosesnya menjadi berkesinambungan, ya. Nah, ini sumber dari Suryanto, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah proses pengawasan yang ya secara sederhana dilakukan seperti gambar ini, ya. Kemudian selanjutnya pelaku pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan oleh badan eksekutif, ya, eksekutif kontrol. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh eksekutif ini landasannya adalah perencanaan. Jadi setiap lembaga pemerintah atau pemerintah daerah, pusat harus punya dokumen perencanaan yang menjadi dasar, ya, menjadi bahan di dalam pengawasan, ya. Jadi untuk mengawasi bagaimana kinerja dari pemerintah pusat, daerah,
lembaga pemerintah lain ya, itu adalah dari dokumen perencanaannya ya, sehingga wajib untuk membuat dokumen-dokumen perencanaan, mulai dari dokumen perencanaan strategis sampai dengan yang operasional ya. Kalau di tingkat pemerintah pusat ada RPJM misalnya, RPJMN, kemudian RKP, pemerintah daerah juga sama ya, ada RPJMD, kemudian ada RKPD dan lain-lain. Kemudian badan legislatif atau legislatif control ya, badan legislatif ini memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi salah satu fungsi dari badan legislatif atau DPR atau DPRD di tingkat daerah ini adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan ini, badan legislatif mengawasi yang pertama pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ya, kemudian penyelenggaraan pemerintahan, yang terakhir pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan ya. Ini adalah beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh badan legislatif. Kemudian yang ketiga adalah badan yudikatif ya, judicial control. Pengawasan dapat dilakukan oleh badan yudikatif atau judicial control, dan terhadap tindakan administratif dapat diawasi melalui peradilan baik oleh umum maupun oleh peradilan tata usaha negara. Jadi pengawasan ini juga bisa dilakukan oleh badan yudikatif. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai secara administratif, maka akan diselesaikan melalui peradilan ya, baik itu peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Oke, saya kira itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.